Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, ibadah Voice of Nafi kita pada sore hari ini akan segera kita mulaikan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, inilah yang kurang. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi dari awal, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
ada, sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menuntun ibadah kami mulai dari awal bahkan sampai berakhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan sesuai dengan seluruh kehendak-Mu Tuhan. Kamu memberkati kami mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers Tuhan, bahkan sampai kepada hamba firman-Mu Tuhan. Tuhan tinggal dalam urapan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorak tanggal satu yang berkata besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Lagi besar dan perkasa Allah kita, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kata satu pujian yang berkata, bersamamu Bapa. Engkau yang bertindak
saat ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan Kau bicara di hati kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan itu menjadi rema di hati kami. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, sakit disembuhkan ketika kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar suara-Mu hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Betapa indah kita ada di hadirat Tuhan, di mana mata rohani kita bisa terbuka, kita bisa mengarahkan perhatian kita kepada janji Tuhan, dan ini menolong kita untuk mengambil keputusan di tengah keadaan yang semakin hari semakin sulit. Puji Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Puji Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat mengatakan seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, saya rasa bahwa ini bukan hal yang baru dalam hidup kita, bahkan selalu diulang-ulangi kepada kita. Bahwa hidup kekristenan itu seperti seorang prajurit yang ada pada medan perang. Untuk satu, tentu saja untuk mengalahkan musuh kita. Yang kedua, untuk memenangkan peperangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, jangan pernah lupa ya bahwa kita ini ada di medan perang. Memang ada begitu banyak hal yang memusingkan kita. Memang ada banyak hal yang mengancam kita. Tidak terhitung kebutuhan, sakit, penyakit, dan banyak hal yang lain yang mengancam kita. Tetapi saya harap ini tidak mengalihkan perhatian kita dari musuh utama kita. Ya, ada musuh utama. Ya, musuh utama ini adalah hal-hal yang mengancam keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, selalu diingatkan kepada kita bahwa mujizat yang terbesar itu adalah keselamatan. Kenapa bukan kesembuhan dari sakit penyakit? Mengapa bukan promosi? Mengapa bukan terobosan? Mengapa bukan hikmat? Tapi justru keselamatan. Karena kalau kita sakit, kita alami mujizat kesembuhan, sakit penyakit dikalahkan, ya, kita terima kesembuhan dari Tuhan. Tetap saja umur kita akan bertambah, ya, karena firman Tuhan berkata bahwa daging dan darah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Terlalu lemah kita, ya, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Demikian juga dengan mujizat, terobosan, promosi, hikmat dan lain sebagainya. Satu waktu akan berakhir, tapi keselamatan itu kekal untuk selama-lamanya. Nah, jadi musuh utama kita adalah hal-hal yang mengancam keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mari dengan cepat kita akan lihat 3 musuh utama kita. Ya. Sekali lagi di keadaan yang sulit ada begitu banyak hal yang bisa menarik perhatian kita atau mungkin lebih tepat lagi merampas perhatian kita dari hal-hal yang memang harus urgent, sesuatu yang vital, yang harus tidak boleh tidak menjadi perhatian kita.
Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, musuh kita itu adalah daging. Musuh kita ini adalah daging. Daging ini selalu menginginkan untuk kita kembali kepada hidup lama yang membuahkan dosa dan berujung kepada maut. Kita masih tinggal dalam daging, ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Ini tubuh kita. Tetapi daging yang dimaksud ini adalah keinginan daging yang menginginkan kita kembali kepada kehidupan lama yang membuahkan dosa dan berujung maut. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Mari kita lihat lebih spesifik lagi di dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-17 sudah dikasih Tuhan, ya. Dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-17, coba kita lihat di sana. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini musuh kita, ya. Dan musuh kita yang pertama ini memiliki ciri-ciri lemah, ya, daging ini lemah, kemudian mudah sakit, itu daging kita. Kemudian mudah jatuh, ya, daging ini lemah, mudah sekali jatuh. Kemudian ketika kita dikuasai oleh keinginan daging, maka daging itu bisa menjadi sangat-sangat kuat. Karena Alkitab berkata, kita dipikat dan diseret olehnya. Kemudian musuh kita yang kedua, saya yakin sekali sudah sering mendengar ini, tapi lewat program Voice of Nafiri, biar lewat suara Nafiri kebenaran yang diperdengarkan lewat program ini akan menolong kita untuk kembali waspada, ya, untuk kembali berhati-hati, untuk bisa mengidentifikasi, secepatnya mengidentifikasi. Kalau terlanjur dipikat dan diseret oleh daging, ini repot namanya, ya. Kemudian yang kedua, musuh kita yang kedua ini adalah dunia, ya, bukan bumi ini, tetapi sistemnya, sistem dunia. Sudah dikasih Tuhan, sistem dunia ini menjadi musuh kita karena mengalihkan anak-anak Tuhan dari perkara-perkara yang rohani. Yang jasmani akan lalu, tapi yang rohani kekal untuk selama-lamanya. Nah, perhatian kita itu dialihkan. Kita dialihkan dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Bahkan yang sangat menakutkan adalah dosa itu menjadi sesuatu yang tidak terlihat sebagai dosa. Dianggap wajar, dianggap biasa. Semua orang juga lakukan itu. Itu kan normal, sudah dikasih Tuhan. Tetapi tidak, ya. Sistem dunia itu tidak pernah berhenti untuk menanamkan, untuk mengajarkan, untuk mempromosikan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Contoh lewat film tentang pembunuhan, balas dendam, penipuan, ya, iklan-iklan. Wah, saudara yang saya kasih Tuhan, ya. Ini mengubah pikiran kita tentang dosa, membuat dosa itu menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga, musuh kita itu adalah setan, si jahat, ya, iblis. Ini adalah musuh yang paling kuat, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, sekarang ada dua hal yang dipakai oleh setan, ya, senjata dari setan yang sangat luar biasa. Yang pertama, ingin menanamkan pemikiran bahwa setan itu tidak ada. Wah, ini kan kita modern, kita sudah canggih. Itu zaman dulu, itu orang-orang kuno yang percaya. Ya mungkin di pedalaman
masih percaya setan. Tapi kita kan orang modern, kita tidak percaya setan itu ada. Sudah dikasih Tuhan, ini bahaya ya. Ini bahaya. Karena Alkitab berkata, ya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat, melawan setan, melawan iblis. Bapak Ibu yang saya kasihi, si jahat. Ya, dia itu si jahat. Semua keinginannya, rencananya, perbuatannya itu semata-mata ingin menjahati kita. Puji Tuhan, apalagi Alkitab berkata dunia ini di bawah kuasa si jahat. Kemudian yang kedua, taktik dari iblis, dari setan ini. Yang pertama tadi, dia ingin menanamkan pemikiran bahwa dia tidak ada. Tapi yang kedua, sudah dikasih Tuhan, dia membuat manusia menganggap setan itu sangat kuat dan berkuasa. Kalau kita perhatikan film-film horor, ya, setan itu semakin bervariasi, semakin kuat, semakin hebat, ya. Tidak mempan lagi oleh salib, sudah dikasih Tuhan. Tapi mari, ya, lewat Voice of Nafiri, program ini, saya ingin ajak kita untuk mari. Cuma ada satu cara, sudah dikasih Tuhan, yaitu jadi kuat dalam Tuhan. Kalau kita kuat, kita bisa melawan keinginan daging. Kalau kita bisa kuat, apalagi kuat dalam pengajaran, kuat dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya sekalipun kalau perhatian kita tidak bisa dialihkan, perhatian kita tidak bisa dirampas, mungkin kita akan dianiaya, kita akan terbuang, kita akan ditolak dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh dunia, oleh iblis, oleh daging, ya. Karena memang sakit bagi daging, apalagi jalan Tuhan itu cuma satu, namanya jalan salib. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, ya. Kalau kita kuat, apalagi kuat untuk menderita, ya. Kuat di dalam pengertian akan jalan-jalan Tuhan. Kita kuat karena kasih karunia, kata Alkitab. Maka kita akan bisa melewati semua. Kalau kita kuat, setan dia akan pakai dunia, dia akan pakai daging kita, ya, dia akan pakai sistem dunia, dia akan pakai kebutuhan kita. Banyak hal ya bisa dilakukan, dia bisa manipulasi semua. Dia bisa sabar menunggu, ya, dia menipu, dia licik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, kuat dalam iman, kuat berdoa, kita kuat melayani, kita kuat memberi, daging pasti kalah karena daging itu sifatnya egois, mementingkan diri sendiri. Ya, cari yang senang-senang saja. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, hati kita kuat dalam Tuhan, maka saya percaya kita akan bisa melewati semua. Selalu saya rasa ilustrasi ini, perumpamaan ini, atau kebenaran ini dari pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Katanya seorang nakoda yang handal tidak bisa dihasilkan dari laut yang tenang. Itu dihasilkan dari laut yang berombak, laut yang bergelora, ya. Nah, dengan itu maka akan menghasilkan nakoda yang handal. Bagaimana dengan otot-otot iman kita? Bagaimana dengan percaya kita pada Tuhan? Bagaimana tentang kekuatan pelayanan dalam hidup kita? Kalau kita lemah, maka daging, dunia, dan iblis akan bisa menghancurkan kita. Lewat program ini, mengundang kita untuk mari kita jadi kuat dalam Tuhan, kuat dalam kasih karunia, kuat dalam iman kita, kuat banyak duduk di kaki Tuhan. Ya, saya yakin sekali kekuatan kita bukan kuat untuk bicara, kuat untuk berdebat, kuat belajar. Bagi saya tanda kekuatan adalah kalau kita kuat untuk duduk di kaki Tuhan. Ini penting sekali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lewat program ini saya kembali mengingatkan kita, mari waspada, ya. Peperangan itu terus berjalan, makin lama makin hebat. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan sekarang, ya. Kita mau berdoa supaya Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Tuhan itu bukan hanya sumber kekuatan, Dia itulah kekuatan kita, ya. Mari andalkan Tuhan. Biar firman Tuhan dengan prinsip-prinsip yang sangat-sangat kuat, langit dan bumi akan lenyap.
Tapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Masalah, tawaran, peperangan, kalau kita kuat, kita akan bisa bertahan. Ada arus yang semakin lama semakin kuat pada hari-hari ini. Tapi kalau kita bertahan, bukan dengan kekuatan kita, tapi ada batu karang, yaitu Yesus sendiri. Ya, ada hujan, ada banjir, ada angin. Tetapi mari bangun rumah rohani kita itu di atas batu karang yang teguh. Ini soal pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada tidak pengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan? Pada hari-hari yang sulit pada sekarang ini akan menolong kita untuk jadi kuat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua. Mari kita nyanyikan lagu ini. Puji Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya, aku tidak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya, sekali lagi, aku tidak akan menyerah. Ku tak akan menyerah juga. Sebelum ku coba, haleluya, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kami punya Engkau ya Tuhan. Dengan kekuatan-Mu yang tak terbatas, dengan kekuatan firman yang kekal, Engkau menopang hidup kami. Dengan kekuatan kasih-Mu yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak berubah karena cuaca. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami tahu Engkau Tuhan setiawan adanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus maju apapun yang terjadi. Kami akan terus maju. Engkau panji kemenangan kami. Engkau Tuhan pembuka dan penutup barisan kami. Kami tidak akan pernah mundur. Dan tidak ada yang bisa menarik kami mundur. Karena Engkau Tuhan Alfa dan Omega. Engkau ada dalam hidup kami. Biar firman-Mu hidup, membangun kekuatan ilahi di dalam kami. Roh Kudus teruslah bekerja. Engkau pribadi Tuhan sendiri. Haleluya. Kami tidak akan mungkin jadi lemah
selama kami selalu izinkan hidup kami dikuasai oleh Dikau ya Roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami kekuatan roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap kekasih yang sekarang dalam kelemahan. Dalam nama Yesus, terima kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Dan berikan kami kepekaan. Setiap kali ada gerakan dari musuh kami mengancam keselamatan, kami akan angkat piala keselamatan. Kami bersandar pada Tuhan. Kami akan terus maju oleh pekerjaan firman dan roh sampai segala sesuatu selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk suara nafiri yang mengingatkan kami sekaligus mengajak kami untuk kembali kepada Tuhan. Kekuatan kami yang sejati. Ampuni kami yang banyak kali mengandalkan kekuatan semu dari kebanggaan, pangkat, jabatan, tingkat pendidikan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kami mau sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami oleh roh-Mu. Biar ribut keras datang, kami mau tetap selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati gembala yang kami kasihi, Pendeta Ibu Ivon Awilantu. Kecintaannya terhadap pelayanan dan jiwa-jiwa. Kerelaan hatinya untuk melayani. Semua Tuhan tahu. Perlengkapi terus dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hikmat dari firman Allah terus menjadi pertimbangan utama dan satu-satunya dalam dia mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan Tuhan di GPD Jalan Samra 38. Berkati seisi pastori, semua sidang jemaat. Berkati tim Voice of Nafiri. Dipermuliakanlah Tuhan lewat program ini. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Rahmat, heran, kaya, bagiku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saat ku